Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 5. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Mari membaca percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Beni bertanya, "Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan?" Tukang kebun menjawab, "Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak." "Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak?" tanya Siti. "Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya," jelas tukang kebun. "Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak?" tanya Dayu. "Caranya cabutlah rumput liar hingga ke akarnya," jawab tukang kebun. Beni bertanya, "Bolehkah kami membantu, Pak?" Tukang kebun menjawab, "Boleh, Beni. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai." Siti, Beni, dan Dayu menjawab, "Baik, Pak." Berdiskusilah dengan teman sebangkumu mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Apa, mengapa, bagaimana, dan bolehkah? Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Mengapa. Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Iya, bagaimana. Jadi, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Nah, sekarang coba isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut. Dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. 1. Titik-titik tanaman harus disiram secara teratur. Ini menanyakan alasan. Jadi kata tanya yang tepat adalah mengapa. Mengapa tanaman harus disiram secara teratur? 2. Titik-titik cara merawat tanaman tomat. Nah, ini menanyakan cara. Berarti kata tanya yang tepat adalah bagaimana. Bagaimana cara merawat tanaman tomat? 3. Titik-titik cara menyiram tanaman yang baik. Ini juga menanyakan cara. Jadi kata tanya yang tepat adalah bagaimana. Bagaimana cara menyiram tanaman yang baik? 4. Titik-titik tanaman membutuhkan sinar matahari. Ini menanyakan alasan ya. Jadi kata tanya yang tepat adalah mengapa. Mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari? 5. Titik-titik tanaman diberi pupuk. Ini juga menanyakan alasan. Jadi kata tanya yang tepat adalah mengapa. Mengapa tanaman diberi pupuk? Nah, cobalah membuat kalimat tanyamu sendiri. Satu kalimat menggunakan kata tanya mengapa. Satu kalimat lainnya menggunakan kata tanya bagaimana. Tuliskan juga jawaban dari pertanyaanmu. Ingatlah hal-hal berikut. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Dan gunakan huruf tegak bersambung. Pertanyaan yang pertama, misalkan, mengapa kita tidak boleh menebang pohon sembarangan? Jawabannya, karena bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. 2. Pertanyaannya misalkan, bagaimana cara mengembalikan kelestarian hutan? Jawabannya, dengan melakukan penghijauan.
Pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin? Dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin? Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Angin bertiup dari kanan. Liukkan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Lalu angin berubah arah. Angin bertiup dari kiri. Liukkan pinggangmu ke kanan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Angin kembali berubah arah. Kali ini angin bertiup dari belakang. Liukkan badanmu ke depan, lakukan dalam 8 kali hitungan. Sekarang cobalah berpasang-pasangan dalam melakukan gerakan ini. Satu anak akan memberi perintah dan anak lainnya akan melakukan gerakan. Ayo meliuk-liuk seperti rumput. Lakukan sesuai ketukan. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Nah, coba diskusikan dengan teman-temanmu hal-hal berikut ini. 1. Bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? 2. Apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? 3. Apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? 4. Apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Menurut pendapat kami, Niko seharusnya datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Jika Niko datang tepat waktu, Lina dan Niko bisa mengerjakan tugasnya bersama-sama. Jika ada teman saya melakukan hal seperti Niko, saya akan mengingatkannya dan menegurnya dengan sopan. Pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Nah, yang pertama, datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Manfaatnya adalah siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Jadi kita pasangkan dengan yang nomor 2 ya. Kemudian tata tertib yang berikutnya adalah menyiram tanaman di dalam pot. Manfaatnya adalah tanaman tumbuh subur. Jadi kita pasangkan dengan yang terakhir. Tata tertib sekolah yang berikutnya adalah menyapu kelas. Manfaatnya tentu saja kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Jadi kita pasangkan dengan yang pertama. Kemudian menghapus papan tulis. Manfaatnya kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Jadi kita pasangkan dengan yang ketiga. Kemudian tata tertib sekolah yang terakhir adalah mengatur rak buku di kelas. Manfaatnya buku-buku tertata rapi. Kita pasangkan dengan yang keempat. Ceritakan pengalamanmu ketika melakukan piket kelas. Supaya memudahkan bercerita, jawablah pertanyaan berikut. 1. Hari apa kamu mendapat jadwal piket kelas? Hari Jumat. 2. Siapa saja teman-teman yang piket bersamamu? Misalkan saja Dayu, Beni, dan Lani. 3. Tugas apa yang kamu lakukan dalam piket kelas itu? Tugasku adalah mengatur rak buku di kelas. 4. Apakah kamu pernah tidak melaksanakan tugas piket kelas? Pernah. 5. Bagaimana perasaanmu ketika tidak melaksanakan piket kelas? Perasaan saya merasa bersalah. Jadi contoh ceritanya, aku mendapat jadwal piket kelas setiap hari Jumat.
Aku datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Aku piket bersama Dayut, Beni, dan Lani. Aku bertugas mengatur rak buku di kelas. Dayu bertugas menyapu kelas. Beni menyiram tanaman di dalam pot. Sedangkan Lani menghapus papan tulis. Hari Jumat kemarin, aku datang terlambat, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas piket kelas. Aku merasa bersalah kepada teman-temanku. Aku meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.